Sebagai contoh, ada satu sahabat saya, Pak Chandra. Kalau kita kenal JobDB, dia adalah cukup jenius sekali sahabat saya ini. Tahun 2000, tahun 2000, kita tahu di dunia digital, kita kenal yang namanya Amazon baru berdiri, Alibaba baru berdiri gitu ya, dan JobDB. Dia adalah putra Indonesia cukup terbaik, dan JobDB ini punya pengalaman atau untuk mencari kerja ini bisa 24 juta per tahunnya orang kerja melalui JobDB. Ini putra Indonesia. Kemudian di tahun 2010, perusahaan JobDB ini dibeli oleh kapitalis liberal, dan teman kita nih Mas Chandra ini dia exit cukup besar sekali, dia tinggal di negeri Australia dan segala macam, dan selama 10 tahun dia tidak boleh membangun platform yang sama dengan JobDB tersebut gitu ya. Nah, bayangin di 2007-2008 Facebook baru mulai itu belajarnya sama dia bagaimana memahami sosial media. Jadi dia dekat sekali sama Facebook, Mark Zuckerberg dan lain sebagainya. Nah, yang menarik Desember 2020 kemarin genap 10 tahun dia tidak boleh membuat perusahaan sejenis, akhirnya dia launching sebuah produk baru yaitu namanya JobSeeker. JobSeeker ini agak berbeda sedikit dengan JobDB, tapi yang heran adalah dalam 6 bulan itu sekarang, yang platform JobSeeker ini sudah dipakai ke 1,9 juta pencari kerja warga Indonesia, dan ada sekitar 50.000 UKM yang memerlukan tenaga kerja mencari pegawai atau employee di JobSeeker. Dan perusahaan ini baru 6 bulan dan valuasinya langsung naik ke hampir 50 juta dolar. Saya bertanya sama dia, gimana caranya Anda punya 1,9 juta? Gimana caranya 1,9 juta? Apakah Anda bakar uang? Dia bilang, bakar uang itu kuno. Itu jawabannya. Bakar uang itu untuk perusahaan yang hidup di tahun 2007-2011. Jadi yang lahir di tahun segitu adalah Tokopedia, Bukalapak, Gojek itu ya lahir. Nah, kalau lahir di tahun 2020 ke atas, kalau masih bakar uang tuh otaknya mundur 10 tahun katanya. Jadi yang dia pakai namanya growth hacker. Jadi dia nge-hack data-data dari Facebook, orang-orang yang mencari kerjaan kayak pra-approve credit card. Jadi mau nyari kerjaan nggak langsung nongol di sosial medianya dan di IG-nya mereka, personalnya, atau di direct message-nya, di DM-nya, atau juga di di WA-nya. Nah, akhirnya orang itu setuju 1,9. Nah, ini yang mau saya gabungkan. Jadi kalau kita tahu bahwa teknologi ini too fast, too furious gitu ya, kencangnya bukan main. Dan kita baru kita mau mengadaptasi aja, teknologi dan kecepatan bisnis digital itu sudah lompat lagi. Contohnya begini. Banyak sekarang teman-teman di Muhammadiyah atau teman-teman pergerakan mahasiswa yang bercita-cita mulia ingin membangun ekonomi, ingin membuat platform yang namanya marketplace gitu ya. Marketplace itu kuno karena udah 20 tahun, dan saya heran anak-anak ini masih buat marketplace yang full. Contohnya gini. Ini untuk menyadarkan kita bahwa Tokopedia itu sudah 12 tahun gitu ya. Kita nggak bisa tiru lagi, itu udah kuno gitu. Jadi dunia digital tuh ada push, ada pull gitu ya. Pull itu tarik. Nah, mereka dulu nge-pull, narik. Jadi misalnya Tokopedia ngarepin orang masuk ke sana, Bukalapak ngarepin orang masuk ke sana, di-pull, ditarik, dan mereka berani bayar untuk nge-pull, narik. Kalau teman-teman di ITB AD mau buat platform yang narik orang kuno, Anda bisa bakar-bakaran, nggak karu-karuan, uangnya tetap aja nggak ada yang masuk di tempat Anda. Sekarang ini namanya push marketing. Jadi Anda nyerang gitu, masuk ke WA, masuk ke IG, masuk ke email, namanya push gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau marketplace yang dibuat masih pull, Anda 20 tahun terlambat gitu. Dan itu heran masih diajarin di kampus-kampus gitu. Bahkan dosen-dosennya ngomongnya begitu, marketplace. Saya bilang, ya Mas Chandra ini yang mengenlight saya atau mencerahkan saya bahwa sekarang udah zamannya push, jadi hack, tarik dan nyuri gitu ya datanya. Karena kalau nggak kita terlibat dengan kapitalis. Nah, jadi sisi Robin Hood ini memang kita harus lakukan, teman-teman semua. Agak jahat sih sebenarnya. Jadi kita tidak menentang, tapi kita masuk sistem mereka, habis itu kita rebut. Ya Robin Hood lah gitu ya.